ketiga kalinya kesempatan ini karena hari raya ya mohon maaf, bermaaf-maafan khususnya kepada ibu yang abah ini kadang-kadang membangunkan mesti cerewet. Bu, bangun. Hus. Bangun sahur. Kadang-kadang Mas Jenutin itu guyu dong. Dan guyunya Mas Jenutin itu kan. Ya itulah, itu romantika kehidupan. Apa hal seperti itu sudah biasa, udah 30 tahun ya begitu. 35 tahun ya sudah biasa. Nyatanya anaknya akeh lemu-lemu, putune pinter-pinter. Dan yang kedua kalinya ini tambah putu lagi. Tambah putu lagi 1. Mau 2. Ini namanya Kifayatul Adiyah. Ada yang manggil Kifaya, ada yang manggil Papa. Kifaya. Iya. Iya. Kifaya. Silakan. Ini didoakan mudah-mudahan karena ini akikahnya dulu tak bisa lockdown ya. Doakan mudah-mudahan cucu yang terakhir ini Kifaya ini menjadi anak yang soleh, anak yang berprestasi ya, dalam menghadapi persaingan hidup di abad yang modern ini. Bukan hanya solehah saja tapi mampu bersaing. Solehah yang mampu bersaing di tengah-tengah kehidupan. Ya, itu kedua-duanya ya. Karena dalam doa itu ya kedua-duanya ya soleh, ya cerdas, ya unggul, generasi yang unggul, istilahnya dalam Al-Qur'an dzurriyyatan thayyibah, keluarga yang unggul, ya, keluarga yang unggul punya daya saing, punya daya kompetitif sekarang yang tinggi, itu bangsa yang unggul. Jadi keluarga itu biasanya itu ada yang hilang, dzurriyyah itu ada yang hilang, artinya nanti keluarga Bani Asnawi mudah-mudahan tidak ada yang seperti Bani Asnawi lama-lama hilang, lenyap di telanjangan. Hilangnya apa, Bang? Ya sudah tidak mampu bersaing lagi. Ya, kadang-kadang ya ketokohannya, keunggulannya hilang, sudah hilang di permukaan. Tapi ada yang terus eksis. Seperti Nabi Muhammad kan terus. Sudah berapa abad ini? Ayo, Nabi Muhammad ini. Berapa ya? Habaib sampai ke Indonesia masih eksis. Itu doanya anak cucu itu masih mengalir. Kalau Nabi Muhammad ya umatnya aja mengalir ya. Karena itu kalau berdoa mesti pengen dzurriyyatan thayyibah ya. Dzurriyyatan thayyibah. Jadi keluarga keturunan yang punya daya kompetitif kalau bahasa sekarang ya. Punya eksistensi artinya mampu bersaing di tengah-tengah kehidupan perkembangan zaman, tidak hilang ya. Saya ceritanya kaum Ad itu aja Pak. Apa sudah masih ada kaum Ad? Sudah nggak ada kan? Ya. Sudah nggak ada. Kaum Samud mana nggak ada. Itu kaum ya. Ya. Tinggal tulisannya aja tapi orangnya sudah tidak ada. Tapi kalau Yahudi Pak masih ada. Yahudi itu masih ada. Umatnya Nabi Muhammad masih tetap ada. Nah ini contoh. Kalau Yahudi itu kan karena kepintarannya.
kecerdasannya itu akhirnya tetap menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang unggul. Kalau apa itu, nah agar menjadi bangsa yang unggul bagaimana? Ya pendidikan, ya. Pendidikan, doa, terutama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Utamanya dari orang tua itu ibu. Nah itu, meskipun saya bukan ibu, tapi karena bunyinya di hadis Nabi ibu. Si Alqamah itu sahabat Nabi. Kurang apa? Disebut dalam Alqamah itu ahli ibadah. Ahli, ya alim. Ya, tapi karena setelah menikah tidak bisa berbakti pada ibu, akhirnya sampai meninggal dunia itu kesulitan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal hari-harinya diucapkan la ilaha illallah, tapi hablum minasnya kepada ibunya. Pada ibunya setelah, nah, utamanya anak laki-laki Fadli, mantu-mantu saya Baidowi, ibunya sudah meninggal dunia, jangan lupa didoakan. Kalau sudah meninggal dunia itu bukan berarti putus, itu apa itu, berbakti kepada orang tuanya. Setelah meninggal dunia doakan. Nah orang tuh meninggal dunia itu masih bisa melihat anaknya, alamnya sudah lain, tapi bisa melihat, ya. Tapi anaknya nggak bisa melihat. Tapi kalau kirim rendang ya, gak tulung rendangnya kondenya. Kaldu nih konde ini tak pangan ya. Ibumu di hadiahi Fatihah setiap sholat. Karena itu ada sholat namanya sholat birrul walidain. Pernah dengar? Ya. Ada sholat birrul walidain. Itu utamanya yang setelah meninggal dunia. Pernah dengar? Ya. Sering. Adli pernah dengar? Iya. Itu siapa? Ya apa? Sholat namanya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat yang sholat sunatan birrul walidain. Sholat sunatan birrul walidain. Kalau masih hidup juga nggak apa-apa. Kodoin ya. Terutama yang sudah meninggal. itu sholat birrul walidain. Kodoin. Itu setiap nopo Pak waktunya? Ya silakan saja. Sembarang. Saya ingatnya. Itu apa itu manfaatnya bisa. Yaitu satu, Diberi kemudahan. ya diberi kemudahan orang hidup. Untuk birrul walidain. Orang itu kalau bisa birrul walidain hidupnya enggak Dek. soro. Enggak, Nggak sini ada yang aja. soro, ya. Tapi kalau birrul walidainnya kurang, hablum minannasnya itu kurang. Itu soro. Penting. Enggak. Apa? Sampai dalam Islam itu dijulukan mana hakullah dengan hakul adam. Ini. Mereka bersama-sama. Bukan hakul adam. Ya. Ada orang yang meninggal dunia. Ya. Orang meninggal dunia ini punya hutang banyak, hakul adam. Ya. Apa digawe nahlili, digawe selamatan, mendoakan, kemudian sedekah pada orang lain, itu kan wajib Sahur. Yang utang dulu. utang dulu. Hakul adam. Iya. Hakul adam dulu. Hakul adam dulu. Amalnya ini nanti nggak bisa nyampe ke Allah. Ya, sholatnya nggak bisa nyampe Allah sebelum Hakul adamnya selesai. itu penting. Ada seorang wali dalam cerita itu, hadis itu ceritanya, bukan Kanjil nyolong timun. Ya. Walinya namanya Wali Juret. Pernah dengar? Ya. Dereng terus. Wali Juret gitu, wali loh itu. Itu sholat terus di musola, buat musola khusus. Orang namanya wali itu sudah enggak, hatinya itu enggak pernah lupa dengan Allah. Seperti kita, hatinya enggak pernah lupa dengan Uang. pesek. Setan. Wali itu hatinya selalu. Tapi suatu saat si Wali Juret dipanggil oleh ibunya. Juret, waktu sholat saya jawab ibu apa langsung sholat? Jawabnya oh saya wali yo. Sholat saja. Pagi lagi, Juret, sholat sunnah lagi, sholat sunnah itu. Ya, apa saya anu ibu sholat saja. Sampai 3 kali akhirnya ibunya, meskipun nggak marah seperti
Alkoma itu loh, kok artinya nggak enak. Oh Juret, kamu ini saya panggil 3 kali. Kamu seorang alim ahli ibadah. Ya, kok nggak jawab ya? Kamu saya doakan, kamu belum bisa meninggal dunia. Kalau nanti belum, kamu di hadapan seorang wanita pelacur. Temenan akhirnya. Juret ini akhirnya cekak cerita ya, cekak cerita akhirnya difitnah, dituduh menghamili seorang pelacur. Ada pelacur di situ, ada orang pengembala, padahal ini selingkuh dengan seorang pengembala. Difitnah itu yang menyelingkuhi Juret. Akhirnya musolanya ini dibakar oleh masyarakat. Jadi si Juret ini di hadapan raja, akhirnya apa? Bayi yang bisa bicara itu hanya 2 kan. 1, bayinya kecilnya Nabi Isa. 2, Sohibul Juret, yaitu bayi yang menjadi saksinya si wali Juret. Bayi tanya, kamu anaknya siapa? Ya, kamu anaknya siapa? Anaknya penggembala apa anaknya Juret? Dijawab, ini bayi yang kecil masih seperti itu. Jawab seperti Ifayatul Atqiyah. Bisa jawab, saya anaknya penggembala, bukan anaknya wali Juret. Ini kan karomah. Wali itu punya karomah, tapi punya karomah seperti itu. Ini para ulama menyimpulkan karena ilmunya si Juret itu kurang. Tidak mau mengamalkan ilmunya bahwa berbakti kepada orang tua, hablum minan nasiyah ini, hubungan dengan hakul Adam ini ya tidak dilaksanakan. Dia mendahulukan hakullah, ya kan? Sholat itu Allah Akbar kan, hakullah didahulukan. Haknya ibu ini diabaikan. Akhirnya sing mandi dongane sapa? Ibunya. Doanya ibunya, bukan Juret. Karena itu dalam hati itu Juret ya tersenyum saja. Artinya sudah paham. Ya. Difitnah seperti itu. Tapi kemudian si ratu itu, raja itu, karena betul-betul Juret ini orang yang baik, si musolanya mau dibangunkan dengan emas juga mau. Dengan perak nggak mau. Wis sudah dibangunkan biasa-biasa. Ya ada kelemahannya, ada kebaikan. Tapi yang penekanannya hubungan dengan orang tua, ya, dengan keluarga, ya, utamanya ibu. Kecuali kalau orang tua itu merintah yang boleh, nggak boleh. Ya. Kalau tutik huma nggak boleh. Ya, wa ijazaka ala antusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Anakku nyolongo ya gak boleh. Bunuhan orang itu Madura mau karena dendam gak boleh. Meskipun itu orang tua, karena itu perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Tapi kalau tidak dicelur doa gak gelem. Nah, itu. Tapi kalau taat pada orang tuanya, ada sahabat Nabi bukan sahabat itu tabiin. Itu tapi hidup zaman Nabi tapi nggak pernah ketemu dengan Nabi. Namanya Uwais Al-Qarni. Itu terkenal. Orang miskin, orang fakir, tapi baktinya kepada orang tuanya, utamanya ibu, dengan ibunya itu bukan main. Sampai haji itu dari Yaman ke Mekah itu ibunya digendong. Ya. Bukan main kan, ibunya itu gendong. Dari Yaman ke Mekah itu ratusan kilo. Jalan kaki. Akhirnya si Uwais ini, karena meskipun orang itu orang bodoh, ya, orang yang nggak terkenal, pernah dengar itu cerita itu? Ya. Itu akhirnya sampai Sayyidina Umar itu dipesan oleh Nabi, Sayyidina Umar, kamu nanti kalau haji cari itu namanya ini, Uwais Al-Qarni, ciri-cirinya gini. Kalau kamu ketemu, meskipun kamu ini orang terkenal, mintalah doa pada orang itu. Doanya mandi. Karena apa? Bukan karena sregep maca Quran alimnya, bukan. Karena berbakti kepada ibunya.
sampai ibu itu gendong. Iya. Ya Allah. Gendong sama kakak. Nah, itu. Gendong pulang pergi. Karena itu Sebelum latihan harus sapi. sapi. Karena itu kamu harus berbakti kepada Ibu. ayah juga. Ayah Ah. Arek lho Bang ngomong ngene wingi niku Bang. Ya ibu lo ya tanggal 19 Mei ulang tahun ya aku lihat di KTP nih ibu. Buka dompetku Bang. Ndelok KTP ku tanggal 19 Mei ulang tahun. Ya aku lo ya pinjem uangnya ayah ya pinjem uangnya ayah. Piro le 3 juta. Kayak apa? 3 juta piro juta ya? Gak bisa 1 juta. 3 juta. 3 juta. Buat apa Zak? Buat belikan ibu emas dari ini. Buat kado buat ibu ini. Aku pinjem ya nanti lek uangku wis bisa tak ambil dek bang nanti tak ijoli jadi ini. Oleh karena itu beruntunglah, berbahagialah yang masih punya ibu hidup. Gendongan ibumu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ya bagaimanapun sudah beda gitu loh ya. Sudah Ini beda. ngomong soal ibu, doanya nanti ya tadi ada yang lewat nanti yang mendoakan Mas Bayi agak baperan ini ibunya barusan tidak ada, temannya nggak ada, hari raya pertama ini tanpa ibu. Mas Bayi kok didoakan cek gak nangis. Boleh nangis gak ada saingan sampai Ami Fadri. Ami Fadri punya tapi nggak bisa. Telepon. Ya tapi nggak sama sih. Telepon sama anu beda. Barangkali itu aja yang saya Es sampaikan. kabeh jelek video. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi renungan. Mudah-mudahan. Ami Fadri biar tambah bapernya. Mudah-mudahan bisa menjadi seperti Uwais Al-Qarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyar videoku gara-gara